Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa. Saya Ibu Nurul Makiyah dari Departemen Histologi dan Biologi Sel. Kali ini kita akan membahas tentang histologi integumentum atau kulit. Kemudian kalian nanti akan saya berikan penjelasan lebih detail di mana pada praktikum ini kita akan melihat kulit tubuh kita ini dibagi menjadi dua secara umum, yaitu kulit tebal, yaitu kulit telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian selain kulit tebal yaitu kulit tipis, di mana kulit tipis ini ditemukan pada sekujur permukaan tubuh kita ini. Saya mulai dari kulit tebal atau thick skin, di mana kulit tebal ini kita cermati pada kulit telapak, ya. Mengapa disebut tebal? Karena memang lapisannya terutama epidermis lebih tebal daripada kulit tipis. Selain komposisinya secara umum agak berbeda, itu pada stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum cornificatumnya itu jauh lebih tebal pada kulit telapak. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki aktivitas fisik yang sangat besar, sangat kuat, maka zat tanduknya ini, stratum corneumnya sangat dominan. Nah, ini gambarannya. Jadi secara umum sama dengan organ yang lain, kulit itu tersusun oleh 3 lapisan, luar, tengah, dalam, ya. Luarnya dia biasanya kita nyebutnya tunika mukosa, ya, tapi di sini pada kulit itu beda, penyebutannya epidermis. Ini panahnya terlalu ke bawah, ya, jadi epidermisnya ini aja segini yang tebal. Kemudian ini dermis. Nah, dermis ini yang tengah, ya. Kemudian yang paling bawah subkutis atau lapisan di bawah kulit. Sebenarnya kalau subkutis ya dia sudah bukan kulit lagi, karena yang kulit hanya epidermis dan dermis. Nah, pada kulit tebal, ya, ini epidermisnya kelihatan biasanya diberi, kalau skema itu epidermisnya sendiri itu yang sel mati yang diberi warna ungu ini. Sedangkan yang di atas ini yang corneum ini adalah sebenarnya dia sudah sel yang mati, jadi tidak ada inti selnya, jadi penandukan saja. Kemudian epidermis itu kan avaskuler, tidak punya pembuluh darah. Dermis ini pada dermis itu kayak akan pembuluh darah, kayak akan akhiran saraf, kayak akan berbagai macam kelenjar, kemudian kayak akan macam-macam jaringan ikat dan sel-selnya yang bervariasi. Itu pada dermis. Kalau epidermis nanti ada 5 lapisan, kalau dermis hanya ada 2. Lapisan yang langsung berbatasan dengan epidermis itu namanya stratum papillare dermis. Mengapa papillare? Karena pada dermis yang bagian paling bawah stratum basale ini kan naik turun kayak papila, sehingga ini disebut dermis stratum papillare. Hanya tipis, kemudian di bawahnya langsung ini adalah dermis stratum reticulare. 2 tipe dermis ini memiliki 2 tipe jaringan ikat yang berbeda. Di mana pada stratum papillare dermis jaringan ikatnya bertipe jaringan ikat longgar, tectus connectivus areolaris. Sedangkan pada dermis stratum reticulare jaringan ikatnya bertipe jaringan ikat kolagen padat tidak teratur, disebut juga tectus connectivus collagenosus compactus irregularis. Nah, ini jaringan ikatnya kayak akan serabut kolagen yang tidak teratur susunannya. Kalau yang papillare tadi jaringan ikat longgar, ya adik-adik. Jadi dia jaringan ikat longgar itu sel-selnya jaraknya agak berjauhan
serabutnya juga longgar. Kemudian di bawahnya lagi ini epidermis, dermis, ini subkutis. Ini ada, masih ingat, akhiran saraf corpusculum lamellosum Vaterpacini. Nah, ini akhiran saraf pada subkutis. Jadi kalian kalau mencari akhiran saraf ini turun. Nah, ini yang paling bawah. Nah, itu adalah jaringan akhiran saraf di kulit paling bawah, subkutis. Kemudian pada kulit tebal ini ada kelenjar keringat. Nah, ini pars secretoria atau pabriknya kelenjar keringat. Ada lobulus, kemudian alveolus. Kemudian yang lebih tebal ini ductus excretoriusnya. Jadi kelompokannya namanya lobulus. Kemudian ini alveolusnya, kemudian ini nanti ada ductus excretorius yang akhirnya bermuara di epidermis. Itu kelenjar keringat. Kemudian ini ada pembuluh darah. Kita akan melihat perbesaran kuat dari epidermisnya. Epidermis ada 5 lapisan. Stratum basale yang paling bawah berbatasan dengan membrana basalis. Stratum spinosum dengan sel bentuknya seperti ada duri-duri. Spina itu duri ya. Selnya berbentuk polihedral atau banyak sudut. Kemudian stratum granulosum. Kalau pada sediaan yang sesungguhnya, sitoplasma sel ini kayak akan granula keratohyalin yang melindungi kulit tubuh kita dari sinar UV matahari. Kemudian stratum lucidum. Lucidum itu lucida. Selnya jernih transparan. Kemudian yang paling atas corneum. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada kulit tebal ada 5 lapis. Nanti kalau kulit tipis tidak memiliki stratum lucidum, jadi hanya ada 4 lapis. Oke. Kemudian ini di bawahnya tadi membrana basalis, kemudian ini yang langsung berbatasan dengan epidermis dan membrana basalisnya yaitu dermis stratum papillare. Nah, pada epidermis selain ada sel-sel epitel, di sini juga ada sel yang menghasilkan pigmen. Ini sel pigmen atau melanosit. Kemudian di antara stratum spinosum nanti juga ada sel yang berperan dalam proses sistem imun, sel dendritik. Kemudian ada juga sel yang berperan dalam mekanoreseptor saraf. Itu pada epidermis. Saya lanjutkan dengan kulit tipis, thin skin. Atau kulit tipis, yaitu kulit yang berada di seluruh permukaan tubuh kecuali kulit telapak yang merupakan kulit tebal. Kalian cermati ya adik-adik, kulit tipis ini epidermisnya juga relatif lebih tipis. Ya, di sini apalagi stratum corneumnya, lapisan tanduknya. Ini jauh sangat tipis dibandingkan pada kulit telapak. Ya. Kemudian lapisannya ada 4. Stratum corneum, kemudian ini langsung granulosum, dia tidak memiliki stratum lucidum, kemudian stratum spinosum yang polihedral di sini, kemudian yang paling bawah yaitu stratum basale. Kalian masih ingat epitel ini memiliki tipe pipih berlapis. Yang berbentuk pipih dan berlapis itu adalah pada stratum granulosum dan spinosum yang paling atas. Sedangkan spinosum yang ke arah bawah ini polihedral, kemudian yang stratum basale itu kolumner simplex atau kolumner rendah, intinya oval. Kemudian paling bawah adalah membrana basalis. Jangan lupa bahwa setiap jaringan epitel itu lapisan bawahnya pasti membrana basalis. Selanjutnya di bawah epidermis adalah dermis. Nah, ini kalian bisa melihat peralihannya. Ini serabut kolagen, berarti ini stratum reticulare dermis, di mana epitelnya jaringan ikatnya bertipe kolagen padat tidak teratur. Yang atas berarti ini jaringan ikat longgar yang menyusun
stratum papillarodermis ya. Jadi kelihatan peralihannya. Yang ini jaringan ikat longgar, yang mulai kaya akan serabut kolagen yang lumayan padat ini itu adalah stratum reticularodermis. Nah, sebenarnya secara umum seperti ini gambarannya pada kulit tipis. Ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti pada kulit tebal tadi ya, ada pabriknya, pars secretorianya, ada ductus excretoriusnya. Nah, ini gambaran real dari preparatnya. Ini folikel rambut. Seperti kita ketahui bahwa setiap folikel rambut itu dikelilingi oleh glandula sebasea, kelenjar minyak. Ini kelenjar minyaknya mengelilingi, biasanya nampak kiri dan kanan karena dia mengelilingi folikelnya. Kemudian ini folikel rambutnya sampai akar rambut. Kemudian rambut ini memiliki otot yang narik rambut, jadi rambut itu posisinya agak miring. Kemudian di bagian akar rambut ada otot skelet yang menarik rambut ini supaya tegak. Otot itu namanya musculus arrector pili. Nanti biasanya akan nampak hanya sepotong sekilas saja, tidak kelihatan secara keseluruhan. Nah, otot ini nanti origonya di akar rambut, insersionya di epidermis stratum basale. Selanjutnya preparat yang ketiga untuk integumentum adalah folikel rambut. Jadi kalau tadi penampang membujur ya, folikel rambutnya memanjang. Ini preparat yang ketiga ini adalah penampang melintang dari kulit kepala. Jadi pada kulit kepala kalian bayangkan kulit kepala itu kaya akan folikel rambut. Karena banyak folikel rambutnya, maka yang nampak dominan ini adalah folikel rambutnya. Nah, folikel rambut ini di antaranya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat kolagen padat tidak teratur. Ya, ini menyusun jaringan ikat yang terletak di antara folikel rambut tadi. Jadi pada kulit tipis penampang melintang, kita melihatnya pada kulit kepala. Di situ akan nampak folikel rambut yang dominan. Di antaranya ditemukan jaringan ikat kolagen padat tidak teratur. Tectus connectivus collageноsus compactus irregularis. Masih ingat? Susunannya adalah ini yang merah-merah serabut kolagen. Sebenarnya di antaranya ada serabut elastinnya juga yang susunannya tidak teratur. Ini preparat ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah glandula sebasea. Jadi kelenjar minyak ini selalu ditemukan mengelilingi folikel rambut. Produknya namanya sebum. Ya. Seperti halnya kelenjar yang lain, kelenjar minyak ini merupakan kelompokan sel dengan tipe kuboid selapis, karena epitel itu ada dua ya, epitel pelapis yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ dan jaringan, kemudian ada epitel kelenjar atau epitel glanduler. Nah, epitel kelenjar ini melapisi kelenjar di seluruh tubuh kita juga, salah satunya kelenjar minyak ini, glandula sebasea. Nah, kelenjar minyak ini kelihatan epitelnya ini kuboid selapis, kemudian ductus excretoriusnya itu pendek karena produk kelenjar minyak ini langsung dicurahkan ke rambutnya. Jadi antara pabrik dan saluran keluar dengan organ targetnya berdekatan sehingga saluran keluarnya tidak terlalu panjang. Nah, ini kelihatan ductus excretoriusnya seperti ini, segini pendek, terus langsung dicurahkan ke rambut ini. Kemudian ini kelenjarnya kiri kanan
Jadi karena dia mengelilingi gini tergantung potongannya. Ini juga kelenjar minyak, tapi yang nampak ini folikel rambutnya, kemudian ini saluran keluarnya. Ini kelenjar minyaknya di sini terpotong sedikit. Nah, ini sama. Ini kelenjar minyak, ini langsung dicurahkan ke folikel rambutnya. Terakhir kelenjar keringat, glandula sudorifera. Tadi sekilas sudah saya beri penjelasan pada waktu kalian mencermati kulit tebal tadi ya, karena di dermisnya ada pabriknya kelenjar keringat. Ini jadi secara umum kelenjar keringat ini dihasilkan oleh pars sekretorianya yang membentuk kelompokan seperti ini. Kemudian kelenjar keringat ini produksinya dikendalikan oleh serabut saraf simpatik. Kemudian pabriknya, pars sekretorianya ini membentuk bergelung-gelung seperti ini. Kemudian ini saluran keluarnya. Nah, ini gambarannya kelenjar keringat ini, pabriknya sebagai kelompokan lobulus. Kemudian ini alveolus, ini sel-sel epitel yang menghasilkan kelenjar. Kemudian ini duktusnya lebih gelap ya. Saluran keluar ini bertipe epitel kuboid berlapis. Berlapisnya artinya 2 lapis. Ini ada yang kelihatan jelas dia 2 lapis. Kemudian ini pabriknya, alveolusnya. Kemudian ini saluran keluarnya. Nah, di preparat sesungguhnya pada kulit tebal ini epidermis, dermis, stratum reticulare, ini kelenjar adiposa, diantaranya ada pars sekretoria dari kelenjar keringat, glandula sudorifera, ini membentuk lobulus. Satu lobulus dengan ini alveolus, ini kelihatan jelas intinya kuboid. Yang warnanya lebih gelap ini adalah ductus excretoriusnya. Nah, akhirnya nanti ductus excretorius ini akan keluar menuju ke permukaan epidermisnya. Nah, inilah kelenjar keringat. Nah, ini berkelok-kelok, ini pabriknya, ini saluran keluarnya. Ingat, di bawah sel yang menghasilkan keringat ini ada sel myoepitel, ini yang di bawah yang pada waktu dia kontraksi maka produknya dilepaskan ke ductus excretoriusnya. Saya lanjutkan adik-adik, untuk preparat kulit yang kulit tebal maupun kulit tipis, selain kulit itu adalah organ yang penting dalam sistem organ sensori, maka kulit memiliki berbagai macam jenis akhiran saraf. Dalam praktikum ini ada 2 yang akan kita tampilkan. Yang pertama yaitu akhiran saraf corpusculum tactus Meissner, yaitu reseptor untuk taktus atau sentuhan. Nah, akhiran saraf Meissner ini ditemukan pada stratum papillare dermis. Masih ingat adik-adik? Jadi ini pada kulit tebal, ini adalah epidermis stratum basale, kemudian ini dermis stratum papillare. Nah, pada stratum papillare ini setiap papila, setiap ujung-ujung dari stratum papilla ini ditemukan akhiran saraf yang bentuknya seperti keranjang buah tradisional, dalam bahasa Jawa namanya kereneng. Kalau yang dari Jawa tahu ya, dari anyaman bambu yang dipilin disebut sebagai kereneng. Nah, ini adalah akhiran saraf, gambarannya seperti itu. Akhiran sarafnya yang ada di tengah ini, kemudian ini jaringan ikat yang melindungi di sekelilingnya. Nah, inilah akhiran saraf Meissner, corpusculum tactus Meissner. Jadi antara epidermis dan dermis, jadi dia adalah akhiran saraf yang berperan penting dalam sentuhan, jadi taktus. Selanjutnya satu lagi, kalau tadi antara epidermis dermis,
stratum papillarodermis. Yang ini adalah akhiran saraf Vater Pacini, corpusculum tactus Vater Pacini atau reseptor tekanan. Kalau yang tadi tekanan ringan, kalau yang Vater Pacini ini karena letaknya di subkutis, jadi berperan dalam tekanan yang agak dalam. Nah, ini akhiran sarafnya bentuknya seperti obat nyamuk spiral, di mana di bagian tengah ini adalah akhiran sarafnya. Kemudian yang mengelilingi ini adalah lamella konsentris, di mana pada lamella konsentris ini ditemukan inti sel, yaitu inti sel fibroblast. Ya, jadi inilah satu paket, satu buah dari akhiran saraf corpusculum tactus Vater Pacini. Jadi ada dua akhiran saraf pada integumentum ini, yaitu Meissner dan Vater Pacini. Demikian Dek penjelasan tentang materi praktikum histologi integumentum. Silahkan kalian gambar sesuai lembar kerja yang telah dibagikan. Jangan lupa gambarnya tolong jangan membuat warna-warna yang berbeda, gambar sama persis dengan warna yang ada di penjelasan di atlas tadi. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan laporannya dan segera diunggah. Jangan menunda-nunda menunggu sampai 24 jam hari esok karena nanti takutnya terkendala dengan sinyal atau yang lainnya. Terima kasih. Tetap semangat ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.